Selamat pagi saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Saya percaya penyertaan Tuhan nyata bagi setiap saudara dalam istirahat saudara di sepanjang malam hari ini. Dan kita bersyukur buat pagi hari ini saudara, Tuhan memberi hari yang baru bagi kita. Dan kita mau mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati dengan renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Apakah saudara rindu setiap hari untuk didoakan dan setiap pagi saudara diberkati oleh firman Tuhan? Kalau saudara rindu, segeralah berlangganan dengan channel Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Dan silahkan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara dan semua kenalan saudara di media sosial saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami akan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi pegangan kehidupan kami. Berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari 1 Petrus pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-8 sampai ayat 12. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana supaya hidup kita baik, bagaimana supaya hari-hari kita baik, dan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Saya percaya saudara, setiap kita rindu mengalami hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Seringkali untuk mengalami hal-hal yang baik, orang berpikir bahwa itu adalah satu keberuntungan. Tetapi saudara, untuk kita mengalami hal-hal yang baik, itu sebenarnya adalah bagaimana kita menyediakan atau bagaimana kita mempersiapkan hidup kita supaya hari-hari kita menjadi hari-hari yang baik dan Tuhan pun bekerja di sana. Jadi kehidupan yang baik itu bisa diproses, itu bisa dicetak, itu bisa dibentuk. Dan Tuhan juga rindu supaya kita memproses, membentuk kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik. Hari-hari kita jalani dengan baik dan Tuhan pun bekerja di dalam hidup kita. Itu yang saya rindu kita belajar dari prinsip-prinsip firman Tuhan di pagi hari ini saudara. Dan saya rindu melalui renungan ini saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan, sehingga saudara mengalami kehidupan yang baik, apapun situasinya, saudara mengalami hari-hari yang baik, dan saudara juga mengalami Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Saya rindu saudara melalui renungan ini akhirnya, saudara akan menyaksikan bahwa Tuhan mengerjakan hal-hal yang baik dalam hidup saudara, dan saudara mengalami perkara-perkara yang baik di dalam hidup saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara sudah menerapkan firman Tuhan dan saudara sudah mengalami janji firman Tuhan ini, silakan disaksikan di kolom komentar video ini saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, lalu kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali secara objektif, dan saya akan menjelaskan secara sistematis sehingga saudara gampang memahaminya. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan,
mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, di dalam teks firman Tuhan ini, Petrus menegaskan kepada penerima suratnya bahwa ada dua jenis orang di sini, yaitu orang yang tergolong orang yang jahat dan orang yang tergolong orang yang baik. Dan kemudian pada kesimpulannya di ayat 12 dikatakan bahwa sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Jadi bagi orang-orang benar, Allah memperhatikan permohonan mereka, Allah menjawab doa mereka. Sedangkan dikatakan selanjutnya, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, kita hidup di dunia ini semuanya ada dalam kontrol Tuhan. Kita hidup di dunia ini semuanya ada dalam kuasa Tuhan. Dia yang mengatur semuanya dan semuanya ada dalam otoritasnya. Dan manusia terbagi menjadi dua kelompok, saudara, orang yang jahat dan orang yang benar. Wajahnya menentang orang jahat. Orang-orang yang jahat akan dihakimi. Sedangkan hari ini yang saya rindu kita belajar adalah bagaimana dengan orang yang hidup benar. Apa yang akan mereka alami dan apa yang harusnya dilakukan oleh orang-orang benar sebagai bukti mereka hidup dalam kebenaran. Hari ini saudara hidup tergolong sebagai orang yang benarkah atau orang yang hidup dalam kejahatan? Dengar sekali lagi, saudara, ada konsekuensi yang akan ditanggung oleh orang-orang yang hidup dalam kejahatan, dan ada upah yang akan diterima oleh orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Itu sebabnya hari ini melalui renungan firman Tuhan ini saya menegaskan kepada saudara, siapapun saudara, dimanapun saudara, dalam lingkungan apapun saudara, dan bagaimanapun kehidupan saudara hari ini, pilihlah untuk hidup di jalan kebenaran. Karena orang-orang yang hidup dalam kejahatan, sekalipun hari ini sepertinya hidup mereka baik-baik saja, tetapi firman Allah berkata di kalimat terakhir di ayat 12 tadi, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, bayangkan kalau Tuhan sendiri yang menentang mereka. Di dunia ini saja kalau ada orang yang berotoritas menentang kita, maka kita akan gemetar, saudara. Apalagi kalau Tuhan pencipta langit dan bumi yang menentang. Dan siapa yang ditentang? Orang-orang yang hidup dalam kejahatan. Itu sebabnya hari ini kita yang hidup di akhir zaman ini, saudara, pilihlah untuk hidup dalam kebenaran. Pilihlah untuk hidup benar. Jangan hidup dalam kejahatan. Nah, saudara, apa yang akan terjadi bagi orang-orang yang hidup dalam kebenaran? Tadi dikatakan bahwa sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Tuhan memperhatikan orang-orang benar. Matanya tertuju kepada mereka. Dia memperhatikan. Hari ini saya dan saudara, ketika kita hidup dalam kebenaran, maka mata Tuhan tertuju kepada kita. Dia memperhatikan kehidupan kita. Bahkan dikatakan dan telinganya kepada permohonan mereka minta tolong. Artinya orang-orang yang hidup dalam kebenaran, Tuhan mendengar permohonan-permohonan mereka. Bukan hanya Tuhan peduli, bukan hanya Tuhan perhatikan, tapi Tuhan juga mendengarkan permohonan-permohonan mereka. Lalu kemudian ayat yang ke-10, saudara, di sana ditegaskan bahwa siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik,
Jadi orang-orang benar tadi akan melihat hari-hari baik. Orang yang hidup dalam kebenaran tadi, dia mencintai hidup. Dia melakukan tindakan-tindakan sebagai bukti dia mencintai hidupnya. Dan ketika dia melakukan tindakan-tindakan sebagai bukti dia mencintai hidupnya, maka dia akan melihat hari-hari yang baik. Saudara rindu, tadi dikatakan Tuhan memperhatikan saudara. Dia mendengarkan permohonan saudara, dan di hari-hari saudara-saudara melihat hari-hari yang baik. Hari demi hari, sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang menakutkan, tapi hari demi hari kita melihat hari-hari yang baik. Tuhan pelihara, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan perhatikan kehidupan kita. Saya percaya semuanya kita rindu melihat hari-hari yang baik. Kita rindu mengalami Tuhan memperhatikan dan Tuhan mendengar kita. Dan untuk itu kita harus hidup dalam kebenaran, dan bukti hidup dalam kebenaran, ada tindakan yang harus kita lakukan, saudara. Itu yang saya rindu kita belajar bersama. Ada 3 bukti orang mencintai hidupnya, atau ada 3 bukti orang yang hidup dalam kebenaran. Artinya apa, saudara? Orang yang hidup dalam kebenaran, maka dia mencintai hidupnya. Dan ada 3 tindakan orang yang hidup dalam kebenaran atau orang yang mencintai kehidupannya. Sekali lagi saya baca ayat 10 itu, saudara. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, yang pertama, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Yang pertama, orang yang hidup benar, orang yang mencintai hidup, di mana mereka akan melihat hari-hari yang baik. Tuhan memperhatikan dan Tuhan mendengar doa-doa mereka. Tindakan yang mereka lakukan adalah yang pertama, mereka menjaga perkataannya, menjaga mulutnya untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang benar. Jadi yang pertama yang harus dijaga, yang harus dibuktikan bahwa kita adalah orang benar, mulut kita, saudara. Perkatakanlah perkataan-perkataan yang benar. Mulut kita adalah mulut yang memperkatakan kebenaran, memperkatakan firman, memperkatakan kata-kata yang menjadi berkat, menguatkan, memotivasi orang lain. Itulah ciri orang benar. Dan kalau kita memperkatakan perkataan-perkataan yang benar, maka sebenarnya kita sedang mencintai hidup kita. Dan kita akan melihat hari-hari yang baik. Dan Tuhan memperhatikan dan menjawab doa kita. Yang jadi masalahnya adalah dari mulut yang sama keluar doa permohonan kepada Tuhan, tetapi dari mulut yang sama juga keluar perkataan-perkataan yang tidak benar, perkataan kotor, perkataan penipu, perkataan-perkataan kasar, perkataan-perkataan yang menyakiti orang lain, dan sebagainya dan sebagainya. Hari ini mari kita lihat ke dalam diri kita masing-masing, saudara. Bagaimana dengan perkataan-perkataan saudara saat ini? Apakah saudara sedang memperkatakan perkataan-perkataan yang benar? Apakah saudara punya ciri khas atau sikap di mana dalam kehidupan saudara sehari-hari saudara memperkatakan perkataan-perkataan yang benar? Apakah memperkatakan perkataan yang benar itu sudah merupakan ciri khas saudara, kebiasaan saudara? Apakah saudara dikenal sebagai orang yang punya perkataan-perkataan yang benar, berintegritas, memotivasi, menjadi berkat bagi orang lain, ataukah sebaliknya? Dengar saudara, yang pertama, orang yang benar dan mencintai hidupnya adalah orang itu memperkatakan perkataan-perkataan yang benar. Biarlah hari-hari ini saudara kita belajar memperkatakan perkataan-perkataan yang benar, perkataan firman, perkataan-perkataan yang memotivasi, perkataan-perkataan yang lembut, yang memberkati orang lain. Saudara, kenapa channel renungan ini dibuat? Saya rindu hari-hari saya diisi dengan memperkatakan perkataan-perkataan firman. Saya sangat bersyukur kalau saya membaca bahwa begitu banyak orang diberkati melalui channel renungan pagi maupun channel renungan malam. Sangat-sangat bersyukur, saudara. Kenapa? Karena usaha saya, kerinduan saya untuk memperkatakan perkataan-perkataan firman ternyata tidak sia-sia.
itu menjadi berkat dan memberkati begitu banyak orang setiap hari. Bagaimana dengan saudara? Adakah hari-hari saudara sudah isi dengan perkataan-perkataan yang benar? Adakah mulut saudara sudah menjadi kebiasaan memperkatakan perkataan yang benar di dalam kehidupan saudara? Mari belajar hidup dengan perkataan-perkataan yang benar. Kemudian yang kedua, orang yang benar atau orang yang mencintai hidup, yang kedua yang menjadi tindakannya, sifatnya, karakter perbuatannya adalah ayat yang ke-11, di mana di sana dikatakan ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Yang kedua saudara, ciri hidup orang yang hidup dalam kebenaran, kalau yang pertama tadi perkataannya benar, kedua tindakannya, perbuatannya, kelakuannya benar. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Saudara, dunia ini penuh dengan kejahatan. Seringkali saya dengar orang-orang berkata bahwa kita tidak bisa keluar dari dunia ini. Kita harus bergaul dengan dunia ini. Saya setuju. Ada orang-orang yang cari alasan bahwa untuk mempengaruhi orang lain, membawa orang lain kepada kebaikan, kita harus ikut bersama-sama dengan mereka. Saya setuju juga saudara, tetapi itu bukan menjadi alasan untuk kita ikut dalam kejahatan. Itu yang jadi masalah. Seringkali bukannya mereka diterangi, tetapi orang-orang benar tadi akhirnya tercemar oleh kejahatan. Artinya apa saudara? Saya mau menegaskan kepada saudara semua di pagi hari ini, kalau saudara belum kuat untuk mempengaruhi orang lain, jangan coba-coba dekat kepada kejahatan. Kalau saudara belum kuat untuk mempengaruhi orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang hidup dalam kejahatan, jangan coba-coba mendekati mereka. Saya kenal orang-orang yang dulu hidup dalam kejahatan, lalu kemudian akhirnya mereka bertobat, dan dengan alasan mereka mempengaruhi orang lain, dia mau membawa teman-temannya yang dulu kepada Tuhan, akhirnya dia dekati lagi mereka, dan yang sangat menyedihkan, akhirnya merekalah yang dipengaruhi oleh orang-orang itu, dan akhirnya dia kembali ke dunia lamanya. Itu begitu banyak terjadi saudara. Di sini firman Allah berkata bahwa yang kedua, orang yang benar itu dia menjauhi yang jahat. Orangnya memang perlu kita dekati, orangnya perlu kita rangkul, orangnya perlu kita bawa kepada Tuhan, tapi kejahatannya jangan coba-coba ikut di dalam. Permainan-permainan yang jahat jangan coba-coba ikut di dalam. Tindakan-tindakan yang jahat jangan coba-coba ikut di dalam. Sebagai orang-orang benar saudara harus hidup dalam kebenaran. Kalau saudara mencintai hidupmu, engkau harus hidup dalam kebenaran dan jauhi yang jahat. Karena kalau engkau hidup dalam kejahatan, engkau sedang menghancurkan hidupmu sendiri. Itu sebabnya tadi dikatakan siapa yang mencintai hidup, yang pertama dia harus menjaga perkataannya benar, yang kedua dia harus jaga perbuatan-perbuatannya benar. Dan yang ketiga saudara, masih ayat yang ke-11 bagian B, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, dan ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Artinya apa saudara? Yang ketiga, orang-orang yang hidup dalam kebenaran atau dia mencintai hidup, dia harus hidup berdamai dengan semua orang. Alangkah anehnya jika seorang Kristen misalnya berkata bahwa dia anak Tuhan, tetapi di sekeliling hidupnya semua menjadi musuhnya. Itu bukan orang benar. Dan itu bukan orang yang mencintai hidup. Alangkah menderitanya kehidupan seperti itu. Tetapi hidup yang berdamai dengan semua orang, hidup yang punya hubungan baik dengan semua orang, itulah kehidupan yang indah. Itulah kehidupan yang baik. Itulah orang yang mencintai hidupnya. Dia berdamai dengan semua orang. Hari ini, adakah saudara berdamai dengan semua orang, atau jangan-jangan sekeliling saudara adalah musuh saudara? Atau jangan-jangan keluarga-keluarga saudara menjadi musuhmu? Saudara bukan orang yang mencintai hidup jika demikian yang terjadi.
Karena hidup saudara tidak akan pernah bebas dan bersuka cita kalau engkau hidup dalam permusuhan. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa kalau kita hidup dalam kebenaran, itu artinya kita mencintai hidup. Dan apa yang akan terjadi jika kita hidup dalam kebenaran dan kita mencintai hidup kita? Yang pertama, kita akan melihat hari-hari yang baik. Yang kedua, Tuhan akan memperhatikan kita, matanya tertuju kepada kita. Dan ketiga, telinganya mendengar kita, artinya dia akan menjawab doa-doa kita. Sungguh luar biasa ketika kita hidup dalam kebenaran atau hidup mencintai kehidupan kita, saudara. Dan apa yang harus kita lakukan untuk kita hidup dalam kebenaran sebagai bukti kita mencintai hidup? Yang pertama, kita harus jaga lidah kita benar, mulut kita benar. Yang kedua, kita harus jaga perbuatan kita benar, jauhi yang jahat. Yang ketiga, kita harus hidup berdamai dengan semua orang. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Jadikan renungan ini menjadi renungan saudara sepanjang hari ini. Hiduplah sebagai orang benar, dengan menjaga perkataan, menjaga perbuatan, dan menjaga hubungan dan relasi kepada banyak orang. Biarlah saudara berhasil dalam tindakan saudara, dalam bisnis saudara, dalam usaha saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa saudara, untuk mendoakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, mari buat komitmen di hati saudara untuk menerapkan firman Tuhan yang telah kita renungkan pagi hari ini. Puji Tuhan saudara, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya di pagi hari ini kita akan kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa buat segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dan buat segala pergumulan dan kerinduan saudara. Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupan saudara, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tetap dengan tekun serahkan kehidupan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama saudara. Sebelum saya akan berdoa dalam segala pergumulan saudara, dalam segala aktivitas saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara berdoa bagi kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang mungkin saat ini hanya saudara yang tahu, apa yang menjadi kerinduan saudara, beban saudara, persoalan saudara. Hanya saudara yang mengerti, dan saudara mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka, dalam beban dan persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan yang mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan sampai hal terkecil dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik, yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan ikut bekerja dalam segala aktivitas mereka dan menjadikan segala aktivitas mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya nyata perbedaan antara orang yang mengenal Engkau, antara anak-anak-Mu dengan orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja, berkati anak-anak-Mu sebagai pengusaha. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka. Biar campur tangan-Mu nyata di sana. Ajar anak-anak-Mu untuk menyerahkan segala usaha dan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka.
Dan biarlah Engkau bekerja dan campur tangan dalam usaha dan bisnis yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati segala usaha dan bisnis mereka, nyata kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan ketika usaha dan bisnis mereka diberkati, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka sebagai pengusaha, biar mereka tetap takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan inovasi yang baru bagi mereka, ajar mereka semakin kreatif dalam membawa bisnis dan usahanya semakin maju dan berkembang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagai karyawan mereka mengerjakan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka akan menjadi berkat ya Tuhan. Dan karir mereka juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, baik mereka yang PNS, baik mereka yang honoris. Tuhan memberkati mereka semua, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, ajar mereka melakukan yang terbaik, sehingga hidup mereka jadi saksi-Mu, hidup mereka jadi terang-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba juga berdoa, berkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dan mereka bisa menuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para buruh, Engkau yang campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan. Pembelaan-Mu, kuasa-Mu nyata bagi mereka. Di dalam nama Yesus, Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka. Berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka di dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati juga mereka para pedagang ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam dagang mereka, sehingga mereka bisa semakin maju dan semakin berkembang, sehingga anak-anak-Mu akan menjadi saksi dalam bisnis dagang mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau yang membela anak-anak-Mu yang dalam pengangguran saat ini Tuhan. Engkau memberi petunjuk bagi mereka, Engkau memberi hikmat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mungkin ada mereka yang belum disebutkan profesi mereka saat ini, tapi hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka bekerja, dan jadikan mereka jadi terang-Mu, jadi saksi-Mu, dan berkati mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu. Karena dengan sehat kami bisa bekerja, dengan sehat kami bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan yang menjagai melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat,
bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang sakit, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya rindu khusus berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, jamah tubuh mereka, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan beban berat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak maksimal dalam bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan hidup. Apapun masalah mereka, apapun persoalan kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang memberi jalan keluar. Dengan mengalami masalah, dengan mengalami persoalan, mereka tidak akan maksimal dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjadi jalan keluar bagi masalah dan persoalan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban berat mereka, dan Tuhan beri kelegaan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa maksimal dan kreatif dalam pekerjaan mereka. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan mengalami keluarga yang harmonis, maka mereka juga akan maksimal dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan maksimal dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa, berkati suami istri, berkati orang tua dan anak. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan di tengah keluarga mereka. Jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai, tentram, dan harmonis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Untuk apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aspek pekerjaan mereka. Tuhan kerjakan keberhasilan. Kalau Engkau yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu, maka keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa akan dialami oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, segala profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini mereka akan menjalani hari mereka dengan bersukacita. Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi hati mereka, sukacitamu memenuhi kehidupan mereka, sehingga damai-Mu, sukacitamu melimpah bagi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal di sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara
didoakan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Mari jalani hari ini saudara dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai kehidupan saudara dan segala pekerjaan saudara, aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saudara, kalau saudara rindu setiap hari diberkati oleh firman Tuhan dan setiap hari didoakan, segera berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel Renungan Pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.